Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema update selalu keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innal imana la yakhlaqu min jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya keimanan dapat rusak di dalam diri salah seorang di antara kalian sebagaimana rusaknya baju. Oleh karena itu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan dalam hadisnya, maka mintalah kepada Allah agar senantiasa memperbarui keimanan di dalam hati kalian semua. Ini menggambarkan bahwa iman seseorang sifatnya fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa pasang dan bisa surut. Yazid wa yanqus, kadang bertambah dan terkadang berkurang. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berupa hadis marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaruilah keimanan kalian. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana? Para sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana caranya agar kita dapat memperbarui keimanan kita? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Ini memberikan pengertian kepada kita untuk memperbaharui, untuk mengupdate keimanan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, zikru kalimah tauhid. Zikir kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena dengan zikir ini maka iman seseorang akan selalu update, akan selalu bertambah, akan selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman yang menukil pendapat salah seorang ulama besar, Ra'isul Muhadditsin wal Mutakallimin bima wara'an nahar, yaitu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Husain bin Al-Hasan Al-Halimi Al-Bukhari Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi untuk menancapkan kalimah la ilaha illallah agar zikir itu meresap dan masuk ke dalam hati sehingga mempertebal dan memperkuat keimanan seseorang, maka orang tersebut harus benar-benar memahami makna yang terkandung, makna yang tersirat di dalam kalimah la ilaha illallah. Setidaknya ada 5 hal yang beliau sampaikan, bahwa rangkuman atau intisari daripada makna la ilaha illallah terangkum dalam 5 hal tersebut. Beliau Al-Imam Al-Halimi mengatakan, ahaduha isbatul bari jalla jalaluh liyaqa'a bihi mufaraqatut ta'til, menetapkan Allah sebagai sang pencipta sehingga di sana menghapus pemahaman tentang ateis atau ketiadaan Tuhan. Itu makna la ilaha illallah yang pertama, bahwa kita di dalam hati harus mengisbatkan adanya Allah sang pencipta.
Sehingga tidak ada kemungkinan di situ akidah ta'til atau orang yang berpaham ateisme. Watsani isbatu wahdaniyatihi litaqa'a bihil bara'ah 'anil syirki. Menetapkan keesaan Allah di dalam hati agar terlepas daripada kesyirikan. Karena syirik termasuk dosa besar yang tidak bisa diampuni. Kemudian wasalis yang ketiga, isbatu annahu laisa bijauharin wala aradin liyaqa'a bihil bara'ah minat tashbih. Menetapkan di dalam hati kita bahwa Allah tidak berupa jauhar, tidak berupa materi, wala aradin, dan tidak juga atribut materi seperti tempat, warna, dan seterusnya. Tujuannya apa? Liyaqa'a bihil bara'ah 'anit tashbih, supaya tidak ada penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'u isbatu anna wujuda kulli ma siwah kana ma'duman min qabli ibda'ihi lahu wa ikhtira'ihi iyah liyaqa'a bihil bara'ah min qawli man yaqul bil 'illati wal ma'lul. Kita harus menetapkan dan meyakinkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang wujud ini bermula dari ketiadaan. Mereka ada, semuanya ada karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikehendaki oleh Allah. Itu yang harus menjadi keyakinan kita, supaya kita terlepas dari pendapat orang yang mengatakan tentang illah wal ma'lul atau sebab dan musabbab. Kemudian yang kelima, isbatu annahu mudabbiru ma abda' wa musarrifuhu ala ma yasha' liyaqa'a bihil bara'ah min qawlil qailin bit tabai'. Kita harus meyakinkan dan menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur dan mengontrol apa yang dikehendaki. Berlakunya, berjalannya alam semesta di bawah kontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini agar melepaskan kita dari pendapat orang yang mengatakan berjalannya dunia ini berdasarkan hukum alam. Maka kita katakan hukum alam itu tidak ada. Hukum alam itu adalah hukum yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang otomatis di muka bumi ini. Pasti ada yang mengotomatiskan. Kita contohkan konkret, jam otomatis yang dibuat Jepang. Otomatis ada ahli jam orang Jepang yang mengotomatiskannya. Inilah juga hukum alam semesta. Pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah 5 makna yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah yang harus kita fahami bersama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelima makna tersebut telah terangkai dalam satu kalimat yang indah, yaitu kalimat tauhid. Oleh karena itu Al-Imam Al-Halimi dalam Syu'abul Iman juga memaparkan bahwa innallaha azza wa jalla sana'uhu dhammana hadhil ma'ani kullaha kalimatan wahidah wa hiya la ilaha illallah. Bahwa Allah telah mengumpulkan makna-makna yang kami sebutkan tadi dalam satu kalimat yang indah, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena itu, ketika kita zikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita pahami juga kelima makna yang kami sebutkan tadi. Sehingga dengan demikian kalimat tersebut akan mampu menancap dan merasuk ke dalam hati. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah, yang mana beliau mengatakan ma an'amallahu ala abdin minal ibad ni'matan a'azzama min an arrafahum la ilaha illallah. Allah tidak memberi satu kenikmatan kepada hambanya yang lebih besar daripada kenikmatan dia bisa memahami dan mengenal kalimat la ilaha illallah. Kecuali dia telah diperkenalkan oleh Allah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah satu nikmat yang besar. Karena kalimat tauhid ini adalah kalimat yang ketika ditimbang dengan apapun pasti akan lebih berat kalimat tersebut. Dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad, "Wa hiya la ya'diluha syai'un fil wazni."
Tidak ada sesuatu yang bisa membandingi beratnya timbangan pahala la ilaha illallah. Falau wuzinat bis samawati wal ard rajahat bihinna. Bahkan seandainya ditimbang dengan langit dan bumi, maka pasti nilai la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya dibanding langit dan bumi. Subhanallah, mudah-mudahan menjelang Ashrul Awakhir, menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita dapat mempersiapkan hati kita dan fisik kita untuk menyambut Lailatul Qadar dengan keimanan yang full, dengan fisik yang sehat yang kita gunakan, mudah-mudahan dengan taufik dan ridha Allah untuk amalan-amalan salihah. Mudah-mudahan kita dapat menjumpai Lailatul Qadar dan termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang yang saleh. Amin. Allahumma amin. Sekian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.